Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berjumpa lagi, dan tentunya salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau, dan juga insya Allah kepada kita umat muslim dan juga tentunya Anda yang ada di rumah. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Aling Talamoa. Sebelum ini saya sempat menyaksikan sirah nabawiyah dari Ustadz Yusuf Lauma di akun sosial media YouTube di Wahda TV. Nah, saya menyaksikan untuk episode terakhir tentang sirah nabawiyah, kisah dari Rasulullah SAW. Kemarin saya sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Ustadz dan ingin mendengarkan langsung tentang sirah nabawiyah tersebut. Sepertinya episode tersebut masih ada kelanjutan yang akan kita dengarkan, dan mungkin Anda, pemirsa Wahda TV yang ada di rumah, ingin mendengarkan kelanjutan. Kali ini saya insya Allah akan bertemu langsung dengan narasumber kita, dan saya akan mengajak Anda, pemirsa Wahda TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung kelanjutan dari sirah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz Yusuf Lauma. Alhamdulillah. Masya Allah. Jauh-jauh dari Palu sudah Iya. hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali kita ketemu ya. Kali ini bersama dengan Abu Khalid. Assalamualaikum Ustadz. Ini merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren An-Nur dan juga selaku ayahanda. Jadi beruntung sekali saya ketemu dengan Ustadz dan juga Ustadz Yusuf Lauma LC ini. Ustadz, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehatnya, lolos dari gempa ya. Ini saya nonton Ustadz ini di YouTube. Iya, kita terakhir ketemu di tahun 2015 ya. Dan kali ini saya alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Ustadz dan juga ayahanda, ingin mendengarkan sirah nabawiyah kelanjutan dari kisah Rasulullah SAW. Nih, tafadhol Ustadz, bagaimana kelanjutannya Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mencintai Nabi SAW ini adalah satu syarat di antara penyempurna iman. Sungguh iman kita tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan cinta kepada Nabi SAW. Namun bagaimana kita mau cinta kalau kita tidak kenal? Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Maka kalau ingin sayang dan cinta, yuk berkenalan. Dan kita akan mengenal Rasulullah SAW dari leluhur-leluhurnya. Kemarin kita telah berbicara tentang kakeknya Abdul Muttalib. Hari ini kita hendak bertanya, kenapa paman-paman Rasulullah SAW yang terdiri dari 10 orang? Karena Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki, 6 orang anak perempuan. Di saat ayah dari Rasulullah SAW wafat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Di saat Abdul Muttalib wafat, kenapa Rasulullah SAW dipelihara oleh Abu Talib? Kenapa bukan Abu Lahab? Padahal banyak paman lainnya. Banyak paman-paman yang lainnya yang justru lebih kaya, lebih kuat. Abu Talib orang sederhana, banyak anak-anaknya, kehidupannya yang nyaris prihatin seperti itu, tapi dengan rela merawat Nabi SAW. Masya Allah. Nah, ini yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Kenapa ini harus paman beliau Abu Talib? Ya. Abu Talib dengan ayah dari Rasulullah SAW, Abdullah, itu saudara kandung seayah seibu. Dan saudara-saudara dari Abu Talib seperti Hamzah, Abbas, kemudian juga Abu Lahab dan Harith dan seterusnya, itu satu bapak dengan Abdul Muttalib, namun berlainan ibu.
Jadi di antara paman-paman Nabi SAW yang seayah dan seibu mereka adalah Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah, saudara kandung seayah dan seibu. Hubungan dengan saudara-saudara yang lain cuma seayah, lain ibu. Dan disinilah kenapa Abu Talib mengambil Rasulullah SAW sebagai ponakan, bahkan untuk dipelihara. Karena dekatnya beliau merasa bahwa itu anaknya sendiri. Dan cinta Abu Talib kepada Rasulullah SAW lebih cinta daripada anak-anak yang lain. Di saat makan, anak-anak Abu Talib banyak berebutan makan. Rasulullah SAW tidak mau berebutan makan. Dan Abu Talib melihat kasihan itu anak kelaparan. Dan kata Abu Talib kepada istrinya, kalau engkau memberi makan kepada anak-anak, sediakan porsi khusus untuk anak ini, karena dia tidak mau berebutan dengan anak-anak yang lain. Ini cinta Abu Talib. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin serta dengan Abu Talib dalam perjalanan dagang. Banyak anak-anak Abu Talib ingin serta juga. Siapa di antara anak-anak tidak mau berwisata, tidak mau ikut perjalanan? Tapi yang diajak oleh Abu Talib adalah Rasulullah SAW. Di sini kita melihat bahwa beliau mencintai Nabi lebih dari cinta terhadap anak-anaknya. Kita akan melewati fase dalam sejarah ketika orang-orang meminta Abu Talib menukar Rasulullah dengan anak-anak mereka, karena mereka mau membunuh Rasul dan dijadikan anak mereka sebagai pengganti saja. Sudah pelihara saja anak-anak kita, tidak usah pelihara itu Muhammad, serahkan saja Muhammad kepada kami. Kata Abu Talib, aku serahkan anakku untuk kalian sembelih, sebagai gantinya anak kalian untuk aku beri makan. Cinta Abu Talib kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, dakwakan saja apa yang engkau katakan. Kata Nabi SAW, lantas paman bagaimana? Dia bilang, sudah gampang, anak nanti belakangan, urus saja ini yang susah-susah didakwai. Apakah agama ini tidak benar? Dia bilang, apa yang engkau seru benar, apa yang engkau seru katakan. Ya, tapi aku yang akan menjaga engkau ketika menyampaikan kata-kata ini. Jadi Abu Talib memasang badannya sebagai martir, sebagai tameng di dalam dakwah dari Nabi SAW. Dan disinilah letak rahasia kenapa Abu Talib memelihara Nabi. Karena kedekatan hubungan nasab, dia seayah seibu dengan Rasulullah SAW. Ayah dari Rasulullah SAW yaitu Abdullah. Maka berpindahlah Rasulullah SAW ke tangan Abu Talib. Walaupun usia beliau masih kecil, menanjak remaja, tapi Nabi SAW mengatakan, aku berusaha untuk memenuhi segala kebutuhanku. Jadi untuk beli sandal, untuk beli celana, untuk beli, mungkin kalau anak-anak hari ini, untuk beli topi dan lain sebagainya, beliau tidak membebankan kepada pamannya. Tapi Nabi SAW berusaha mencari sendiri untuk keperluan sendiri itu. Jadi anak-anak yang ingin jajan dan seterusnya tidak merengek kepada pamannya atau anak atau ibunya. Tapi beliau SAW menggembalakan kambing di kota Makkah. Beliau SAW menggembalakan kambing di kota Makkah, dan uang dari tebusan atau sewa dari penggembalaan inilah yang diserahkan kepada Rasulullah SAW dan digunakan untuk berbelanja. Pemirsa sirah nabawiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada kisah Abu Talib dan kenapa beliau mengambil pengasuhan Rasulullah SAW, sirah nabawiyah ini kita akan kembali kepada bagaimana Nabi SAW itu lahir. Setiap kita kedatangan tamu, pasti ada sambutan-sambutan khusus, muqaddimah, bahkan ada penyambutan terhadap datangnya sesuatu. Dan Rasulullah SAW datang ke atas dunia ini bukan secara kebetulan, tapi kabar tentang kedatangannya telah diberitahukan dalam kitab-kitab umat sebelumnya. Maka di dalam Taurat, di dalam Injil, mereka membaca Nabi Isa mengatakan, sayati Nabi min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudahku, namanya Ahmad. Itu Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Dan disinilah Rasulullah SAW kedatangannya bukan untuk mengagetkan orang. Bahkan telah diramalkan oleh orang-orang bahwa tahun inilah tahun kenabian.
Makanya dalam sebuah perjalanan, Abdul Muttalib singgah di sebuah rumah biara Yahudi ataupun Nasrani, biara ahli kitab. Pendeta di dalam bertanya, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari Arab, dari Hijaz. Dan pendeta itu mengatakan, kalau kalian dari Hijaz, dari Arab, zaman ini zaman kenabian, kalau ada di antara anak-anak kalian atau cucu kalian terlahir anak laki-laki, namai dia dengan Muhammad. Kata Abdul Muttalib, kenapa Muhammad? Dia bilang, karena itulah nama Nabi yang sedang ditunggu-tunggu saat ini. Isa telah pergi, 600 tahun Isa telah pergi. Saat inilah zaman kenabian, namai anak-anak kalian Muhammad. Dan inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW yang kita tunggu diberi nama Muhammad, karena memang pengetahuan ini telah disampaikan kepada umat-umat sebelum kita. Insya Allah. Bagaimana kelahirannya, bagaimana gegap gempita alam menyambutnya, itu insya Allah akan menjadi topik bahasan kita dalam segmen Sirah Nabawi di waktu yang akan datang. Jadi pemirsa Wahda TV Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah, itu tadi sedikit kelanjutan dari Sirah Nabawiyah episode sebelumnya, menambah pengetahuan saya pribadi dan juga insya Allah bisa menambah pengetahuan pemirsa Wahda TV Gorontalo dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel ini. Semoga ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Ustaz ya. Ayah Anda juga, insya Allah terima kasih juga sudah hadir. Dan kita akan tahu lagi lebih lanjut tentang kisah Rasulullah SAW. Sepertinya orang bilang masih tak gantung ini. Iya, masih menggantung ya. Saya juga masih penasaran, ingin lebih lanjut lagi mengetahui tentang Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah SAW. Dan Anda akan bisa menyaksikan lagi segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.